Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik fiksi. Fiksi itu apa? Ya, cerita atau narasi. Jadi buku fiksi itu buku narasi. Contohnya cerpen, novel, roman, cerita bersambung, sinetron, lah itu kategori fiksi. Di dalam fiksi ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Berikut kita simak bersama-sama. Apa sih mengklik subscribe dan bunyi lonceng, karena subscribe itu gratis. Unsur ekstrinsik adalah unsur luar dari fiksi, unsur yang langsung kelihatan. Misalnya judul bukunya, penerbitnya, tebal bukunya, nama pengarangnya, sinopsisnya, ya. Ini unsur apa? Ekstrinsik, langsung kelihatan. Unsur luar namanya, langsung kelihatan. Judul bukunya langsung bisa dilihat, pengarangnya bisa dilihat, dan seterusnya. Yang berikut unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dalam dari fiksi, tidak tampak secara langsung. Kalau unsur ekstrinsik tadi tampak langsung, judulnya langsung tampak, penerbitnya langsung tampak, dan seterusnya. Tidak tampak secara langsung. Unsur ini tidak tampak langsung. Misalnya tema, watak tokoh, alur jalan cerita, ada 3, alur maju, mundur, campuran. Terus setting, latar, ada tempat, waktu, suasana. Suasana ada 2, suasana alam, suasana hati. Terus point of view, sudut pandang pengarang, ada 2, orang pertama dan orang ketiga. Terus ada konflik, ada pesan amanat. Ya, ada 7 unsur intrinsik. Sekarang tema. Tema itu bukan judul. Tema itu yang mendasari sebuah cerita. Tema bisa ditemukan setelah kamu membaca isi bukunya, membaca ceritanya. Misalnya judulnya itu Laskar Pelangi, misalnya. Apa temanya? Belum diketahui, baru diketahui setelah membaca ceritanya. Kamu baca 1 hari, 2 hari dibaca, kemudian kamu bisa menemukan, menyimpulkan temanya. Itu tema. Laskar Pelangi ini temanya apa? Misalnya, oh temanya anak yang berbakti kepada gurunya, misalnya itu. Kemudian intrinsik yang berikut adalah watak tokoh. Watak tokoh ada yang jahat, ada yang iri, dengki, ada watak tokoh yang baik, suka menolong, dan seterusnya. Yang ketiga, alur jalan cerita. Jalan cerita ada maju, ada mundur, ada campuran. Alur maju, misalnya ceritanya itu urut. Alur maju ini urut dari A, B, C, D sampai Z. Urut. Ceritanya urut. Misalnya kamu itu pulang dari Bali, ditanya gimana ceritanya kamu pulang dari Bali. Oh ceritanya begini begini begini. Dia menceritakan secara urut.
Hari Minggu saya sampai di sana, kemudian saya istirahat di rumah paman saya. Kemudian esok harinya hari Senin saya itu diajak jalan-jalan ke sana-sana. Hari Selasa kemudian saya, hari Rabu kemudian saya, urut ceritanya dari awal sampai akhir itu urut. Itu alur maju. Terus intrinsik berikut adalah setting atau latar. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada suasana. Tempat, ya sungai, ya jalan, ya kelas, ya dapur, ya kamar. Waktu, ya jam 2, ya pagi, sore, jam 5, seterusnya ya. Suasana ada dua, ada alam, ada hati. Suasana alam, ya mendung, ya panas, ya gerimis, ya badai, ya kabut. Suasana hati, ya galau, sedih, gembira, senang, dan seterusnya. Intrinsik yang berikut, point of view, sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang atau point of view ada O1 dan O3. Maksudnya begini, pengarang menceritakan dirinya sendiri itu O1. O1 itu ya aku, saya, gue, ana, kami. Pengarang menceritakan orang lain berarti O3. O3 itu dia, mereka, ya nama. Misalnya ini nanti kamu jawab apakah O1, apakah O2, kamu jawab. Saya ketika itu pergi dari rumah malam hari meninggalkan keluargaku karena aku diusir oleh bapakku dan ayahku, karena aku telah melakukan kesalahan yang cukup fatal bagi ayah dan ibuku, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira point of view O titik-titik O1 karena aku. Contoh lagi, ketika itu Pardi utawa jenenge Mukidi ya. Ketika itu Mukidi keluar dari rumah malam hari, dia diusir oleh ayahnya karena Mukidi melakukan kesalahan yang dianggap fatal oleh ayah dan ibunya. Mukidi langsung minggat dari rumahnya. Nah, point of view O titik-titik O3 atau orang ketiga. Paham ya? Terus intrinsik berikut adalah konflik, munculnya masalah. Cerita, cerpen, novel, sinetron, film ini menarik jika ada konfliknya. Ada yang jahat, ada yang baik. Pasti ada pertengkaran, ada masalah, konflik. Disitulah menariknya cerita. Menariknya cerita itu. Terus unsur intrinsik berikut pesan amanat. Pesan amanat dari cerita tersebut adalah titik. Nah, itu kamu bisa menjawab setelah membaca cerpennya atau novelnya. Pesan amanat misalnya, jadi anak haruslah berbakti pada orang tua, jadi anak harus tawadhu, jadi anak harus rajin membantu orang tua dan belajar, dan seterusnya. Sudah paham? Itu unsur intrinsik sastra atau fiksi, unsur yang tidak tampak secara langsung, baru tampak setelah membaca ceritanya. Baik, demikian unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Sekian dulu penjelasan ekstrinsik, intrinsik. Semoga kalian perlahan-lahan paham dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.